Sehat, Oke, Mas. Terima kasih ya, sudah hadir kabar baik. di Ya, terima kasih acara juga. ya, terima kasih waktunya sudah mau hadir, mau sharing untuk kita kita semua, untuk kiranya hari ini membahas mengenai salah satu cara menciptakan peluang di masa sulit untuk bisnis kuliner. Ya, Ya, sekarang tepat masa sekali. sulit, pandemi ini semoga cepat kelar, dan gimana, apakah ada solusi apa dari Mas Chandri? Silakan, Mas. Ya. Oke, selamat malam untuk teman-teman yang tergabung dalam komunitas Maju. Terima kasih sudah hadir di aplikasi Zoom Ruang Maju. Saya diminta oleh manajemen Maju untuk memberikan beberapa pemikiran saya tentang menciptakan peluang bagi pebisnis kuliner di masa sulit. Nah, dengan kita berkumpul di aplikasi Zoom ini membuktikan bahwa sebenarnya dalam kondisi apapun selalu ada peluang yang bisa diciptakan. Sejak adanya pandemik ini, download untuk aplikasi Zoom dan nilai sahamnya itu melonjak drastis sekali. Artinya selalu ada peluang dalam kondisi sesulit apapun. Nah, untuk bisnis kuliner, saya sendiri berpengalaman kurang lebih 15 tahun. Saya pernah berpartner dengan almarhum Pak Bondan Winarno yang dari wisata kuliner. Saya juga terlibat dengan beberapa proyek kuliner, kafe, dan restoran, baik di Jakarta, Sumatera, Pulau Bangka, dan sebagainya. Nah, jadi sekarang ini kita tahu kondisinya sangat sulit, penjualan teman-teman yang di bidang kuliner mungkin sekarang mengalami penurunan drastis. Saya akan membahas dua hal tentang, pertama-tama menyelamatkan bisnis kuliner kita di tengah pandemik seperti ini. Baru saya nanti akan ceritakan beberapa peluang lainnya. Nah, jadi dalam kondisi seperti sekarang, yang perlu teman-teman lakukan sebenarnya hanya ada 2 poin besar. Yang pertama adalah efisiensi total, ya. Saya selalu bilang dalam bisnis, kita bisa merencanakan, oke, target sales kita sekian. Tapi dalam kenyataannya sales itu kita nggak bisa tahu minggu depan, bulan depan itu nilainya berapa. Yang lebih dalam kendali tangan kita adalah soal efisiensi. Yang artinya kita bisa mengendalikan mau seberapa hemat biaya operasional kita untuk minggu ini atau bulan ini. Jadi untuk efisiensi itu dalam kendali tangan kita dan bisa kita lakukan dan penting untuk dilakukan dalam kondisi seperti sekarang. Beberapa contoh efisiensi yang bisa teman-teman lakukan adalah misalnya, saya termasuk tipe pengusaha yang sebisa mungkin dalam kondisi sulit tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebisa mungkin kita tidak melakukan PHK. Nah, salah satu ide efisiensi yang bisa dilakukan misalnya begini, kalau kita buka restoran atau kafe, ya kita bisa bicara terbuka dengan semua karyawan kita bisa cerita bahwa kondisi sekarang sulit, penjualan kita sekarang menurun. Yuk, mari kita semua sama-sama berkorban supaya usaha kita bisa bertahan. Nah, salah satu yang pernah kita lakukan adalah kita bicara ke para karyawan, saya tidak mau melakukan PHK, tapi tolong mengerti, misalnya kita akan melakukan kompensasi barter. Misalnya adalah karena sales turun, mungkin gaji kalian tidak akan kami bayarkan secara penuh, tapi ada kompensasi, misalnya kita akan menanggung biaya makan dan minum kalian. Jadi untuk karyawan misalnya yang shift siang, kita bisa tanggung makan siangnya, kita bisa tanggung minumnya, yang shift malam juga kita bisa tanggung makan malamnya dan minumnya. Karena sebagai pebisnis kuliner, kita tetap akan keluar bahan baku untuk persiapan penjualan kita kan. Nah, dengan kita menanggung makan dan minum dari karyawan kita, satu, kita minta kompensasi pengurangan beban gaji, dan kedua, kita juga mengurangi biaya bahan baku terbuang. Jadi waste cost kita bisa kita kurangi secara drastis. Nah, karena kita bilang kita tidak mau PHK, tolong pengertiannya jika mau berkorban, kita akan melakukan hal seperti ini. Nah, contoh efisiensi lain yang bisa dilakukan adalah beban operasional teman-teman pengusaha kuliner, nomor satu paling besar pasti adalah uang sewa. Nah, banyak dari kita yang mungkin bukan sebagai pemilik properti, tapi kita sewa ruko, kita sewa booth, kita sewa di food court, atau kita sewa sebuah rumah untuk tempat berusaha kita. Nah, kondisi sulit seperti sekarang, saran saya adalah teman-teman segera hubungi sang pemilik properti. Ya, jadi komunikasi dengan baik dan terbuka, jangan menghilang, jangan menghindar ketika mereka menghubungi kita. Terus terang bilang bahwa sekarang kondisi sulit,
penjualan bisnis saya sedang menurun, tapi saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Saya tetap mau melakukan pembayaran sewa. Nah, dalam kondisi sekarang teman-teman bisa coba misalkan ajukan misalnya adalah pembayaran mundur sewa beberapa bulan. Atau mungkin contoh lain misalnya kita bilang ke pemilik properti, saya tidak akan telat bayarnya, tapi bisakah misalnya ada kebijakan diskon sewa misalnya 20%. Percayalah, kalau kita terbuka dan kita aktif komunikasi kepada pemilik properti, mereka juga akan berusaha untuk membantu kita. Kenapa? Karena dalam kondisi sekarang, bagi pemilik properti, dia juga tidak mau kehilangan tenan penyewa. Tidak mudah bagi pemilik properti saat ini untuk mendapatkan penyewa baru. Apalagi mencari pembeli properti, itu sangat-sangat sulit. Jadi, kalau kita mau terbuka dan jujur kepada pemilik properti, kemungkinan besar akan ada jalan keluar bagi kita untuk mengurangi beban sewa kita. Itu dari sisi beban sewa properti. Lalu berikutnya adalah sekarang ini juga kita sudah harus evaluasi jumlah menu yang kita jual, ya. Artinya begini, kita mungkin menjual menu begitu banyak, tapi kapan terakhir kali kita ngecek menu kita ini kontribusi ke sales-nya berapa besar, ya. Kadang kita sebagai penjual, kita ada ego yang mau menjual menu tertentu, padahal belum tentu itu ada kontribusi terhadap penjualan. Jadi kondisi sekarang teman-teman sedang tidak terlalu sibuk, coba dievaluasi apa menu kita yang kontribusi ke penjualannya itu tidak terlalu tinggi. Yang di bawah 8% itu sudah mungkin boleh teman-teman hapus dari daftar menu. Ya karena dia tidak ada kontribusi untuk sales-nya. Jadi menu yang jarang terjual ini kalau teman-teman hapus dari daftar penjualan, satu akan mengurangi beban biaya beli bahan baku. Beban modal beli bahan bakunya akan berkurang, dan yang kedua adalah biaya terbuang juga akan menurun. Gitu. Jadi sudah waktunya kita ngecek semua menu kita, cek satu-satu berapa kontribusinya terhadap total penjualan kita. Itu contoh efisiensi yang berikutnya. Lalu contoh efisiensi lain, misalnya adalah begini. Sekarang kita tahu kondisinya sekarang sedang ada pembatasan sosial berskala besar. Artinya kita sudah nggak boleh lagi makan minum di tempat. Nah, sebagai pengusaha kuliner, kita sekarang harusnya meminimalkan semua biaya yang sifatnya untuk makan dan minum di tempat. Misalnya, listrik untuk area makan minum sudah harus kita kurangi, karena itu tidak produktif gitu kan. Nah, misalnya kalau untuk beberapa restoran, tadinya misalnya dia suka beli bunga segar untuk sebagai pajangan, sekarang udah nggak perlu lagi ya. Jadi sumber daya kita, keuangan kita maksimalkan untuk kegiatan yang sifatnya adalah untuk dibungkus atau untuk delivery online. Nah, untuk delivery online sekarang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, semakin penting. Bisnis kita kalau tidak 70% minimal online, kita dalam masalah besar. Nah, cuma saya memahami dari teman-teman di lapangan sering cerita ke saya bahwa untuk mendaftar ke ojol A atau ojol B itu prosesnya lama dan panjang. Ya kan, sudah kirim email tapi ternyata belum di follow up, belum diproses. Salah satu tipsnya adalah teman-teman bisa coba kontak ke penjual yang sudah lama menjual secara delivery online di aplikasi. Jadi misalnya ada seorang misalnya Ibu Nani jual pisang goreng madu. Kalau kita kenal, kita bisa tanya dengan dia. Biasanya penjual yang sudah lama berjualan secara delivery online, mereka punya kenalan di dalam aplikasi tersebut. Mereka ada pegangan orangnya. Kita bisa bilang misalnya, boleh nggak dibagi nomor telepon orang dari aplikasi A? Atau boleh nggak saya minta kontak personnya marketing untuk delivery online dari ojol B? Nah, dengan kita kenal orangnya tersebut, proses kita untuk masuk ke dalam aplikasi itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kita kirim email normal seperti biasanya. Nah, itu beberapa contoh efisiensi yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan penghematan di saat kondisi sulit seperti sekarang. Yang kedua, poin berikutnya, selain efisiensi total, adalah saat ini saya selalu bilang, saat ini adalah cash adalah rajanya. Cash is king. Uang tunai itu sangat-sangat penting. Uang tunai kita lebih penting daripada bahan baku kita. Kita nggak perlu nyetok bahan baku terlalu banyak sekarang. Pegang uang tunai lebih penting daripada pengembangan usaha. Pegang uang tunai lebih penting daripada peluang investasi apapun saat ini. Kita nggak bisa bayar gaji karyawan kita menggunakan bahan baku.
Kita nggak bisa bayar listrik atau sewa dengan bahan baku. Jadi pegang uang tunai itu sangat-sangat penting. Kita sekarang bagaimana bertahan dalam kondisi sulit, jangan berpikir soal pengembangan, karena kalau kita bisa bertahan, nantinya kita bisa akan berkembang, kita punya kesempatan itu. Nah, selain menjaga uang tunai yang kita punya, tentunya kita juga harus punya pemasukan baru. Ya, kita nggak bisa mengandalkan tabungan selama-lamanya. Nah, bagaimana kita punya pemasukan baru? Saya sering bilang begini, setiap kali teman-teman menyentuh layar handphone, sebenarnya teman-teman punya kesempatan untuk menciptakan penjualan. Ya, setiap kali kita nyentuh layar handphone, itu kita bisa ada peluang untuk melakukan penjualan. Nah, sekarang adalah waktunya yang tepat bagi kita untuk bersikap jujur, terbuka, terus terang. Kepada siapa? Kepada semua pihak. Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada pelanggan kita. Terus terang tentang kondisi keadaan kita yang sekarang. Saat ini tolong jangan memikirkan gengsi, jangan memikirkan ego. Ego kita tidak penting, tapi yang lebih penting adalah kelangsungan bisnis kita. Kenapa? Karena ego kita hanya untuk buat kita doang, dan itu nggak penting. Sedangkan kelangsungan bisnis kita menentukan nasib banyak pihak. Misalnya, menentukan nasib keluarga kita, bisnis kita menentukan nasib karyawan kita, bisnis kita menentukan nasib para supplier kita. Ya, jadi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ego atau gengsi kita, terus terang aja kita terbuka. Kita kasih kesempatan untuk orang-orang membantu kita. Ya, orang itu sebenarnya senang membantu kita. Kalau kita terus terang. Mungkin kita sering dengar bahwa oh lebih baik memberi daripada menerima. Betul. Tapi jangan lupa ketika ada orang mau berbuat baik, mau membantu, orang ini membutuhkan kesempatan. Kalau kita tidak memberikan kesempatannya, percuma. Dia juga nggak bisa bantu kita, dan dia juga nggak dapat pahala. Nah, cuma ketika kita berkomunikasi dengan keluarga, teman, ataupun pelanggan kita, jangan melakukan yang disebut dengan spamming. Jangan nge-spam, jangan broadcast, jangan satu kalimat kita sebar ke semua pihak gitu ya. Karena itu membuat orang merasa kurang dihargai. Coba dibuat orang per orang. Jadi misalnya kita buka daftar kontak kita, Bapak A, Andi gitu. Kita benar-benar spesifik ngomong buat dia. Halo, apa kabar Pak Andi? Gitu. Gimana kabar keluarga sekarang? Sehatkah? Gimana proses kerja dari rumah? Nah, kita lalu terus terang bilang, oh ya saya kan bisnis makanan. Nah, kalau keluarga Bapak misalnya lagi mau cari menu ini, kita sekarang menjual secara catering online dan kita bisa kirim ke rumah Bapak. Kita terbuka bilang bahwa sekarang saya tidak bisa menjual untuk makan minum di tempat. Jadi saya sekarang mengandalkan strategi jemput bola. Saya sekarang harus aktif ngirim. Nah, kalau Pak Andi atau teman Pak Andi atau keluarga Pak Andi ada yang membutuhkan makanan jenis ini, bisa hubungi saya akan kirimkan buat Pak Andi. Jadi spesifik. Turun ke bawah, B, Pak Budi Wijaya. Pak Budi, apa kabar? Masih ingat saya? Saya yang bulan lalu ketemu Bapak di Kebon Jeruk misalnya. Nah, cerita lagi gitu bahwa saya sekarang merubah posisi bisnis saya sekarang harus lebih banyak delivery karena lagi pandemik begini, saya nggak bisa jual makan minum di tempat. Lakukan seperti itu, WA sambil tanya apa kabar, sambil tanya gimana sekarang keadaannya. Kita bersikap peduli terhadap orang, orang juga akan peduli terhadap kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mencoba meningkatkan sales kita. Nah, salah satu ide lain yang mau saya lakukan adalah gini, teman-teman bisa ada ide yang namanya menjual kartu voucher. Ya, jadi ada ide gift card, kartu voucher. Kartu voucher ini teman-teman bisa jual di sosmed, di Facebook, di Instagram atau di YouTube gitu ya. Teman-teman bikin kartu voucher, misalnya bilang ke customer, saya jual kartu voucher nilainya 100.000, tapi saya cukup jual dengan 70.000. Jadi artinya kita kasih diskon 30% ke konsumen kita, gitu ya. Jadi konsumen kita senang dapat diskon, tapi kita bilang bahwa voucher ini bisa digunakan seminggu setelah ditransfer. Jadi teman-teman jual secara online, boleh pasang iklan di Instagram, boleh di WA, boleh di Facebook, bilang restoran saya lagi jual kartu voucher, nilainya 100.000, bisa dipakai untuk beli semua menu, tapi pelanggan cukup bayar 70.000. Nah, lalu pelanggan bisa gunakan voucher ini seminggu setelah transfer. Nah, artinya apa? Pelanggannya senang, dapat diskon, tapi teman-teman sebagai pengusaha kuliner dapat napas panjang lebih jauh. Ya, ada duit masuk, tapi belum ada pengeluaran untuk beli bahan baku. Karena voucher itu dipakai seminggu kemudian setelah customer lakukan transfer ke kita. Nah,
Teknisnya sederhana. Teknisnya adalah ketika ada yang berminat, ada yang kirim inbox atau WA. Ya, saya mau beli, caranya gimana? Oke, dia transfer, tunjukkan bukti transfernya, tanya nama lengkap dia siapa, lalu kita catat dan kita kasih dia kode rahasia misalnya 6 digit. Misalnya tadi, Pak Budi Wijaya, nomor kodenya 236553 misalnya gitu. Nah, jadi kita catat, kita kasih ke dia, seminggu kemudian setelah transfer, dia mau pakai vouchernya, dia datang ke restoran kita atau ke tempat usaha kita, dia hanya cukup menyebutkan namanya dan kode transfernya itu. Nah, dengan begitu, kasir kita udah siap, kita bisa melayani customer tersebut. Kalau teman-teman banyak yang berminat, saya bisa bikin ide kode voucher ini, kartu voucher ini dalam bentuk website. Saya lagi ngetes gitu ya. Tim website saya juga sudah siap. Kalau banyak yang berminat, saya bisa bantu jual. Jadi ada satu website, orang bisa beli, yaitu transfer, lalu seminggu kemudian customer bisa menggunakan voucher tersebut. Artinya saling membantu. Kita kasih diskon ke customer, customer kasih kita waktu untuk napas lebih panjang untuk membayar kebutuhan yang lebih mendesak. Jadi kalau saya beli kartu voucher dari Bapak, ya udah saya bayar hanya 70.000, dapat voucher 100.000, seminggu kemudian saya bisa pakai, tapi dalam seminggu itu uang tersebut bisa Bapak gunakan untuk pembayaran hal-hal yang lebih mendesak sifatnya. Oke? Lalu yang berikutnya nih, yang terakhir nih yang saya mau cerita, bahwa sekarang ini kan semua orang lagi di rumah, ya. Saya sering bilang begini, kalau kita mau promosi tentang menu yang kita jual, kalau kita mau cerita makanan kita enak, kita mau cerita menu kita istimewa, ceritanya di mana? Tentu saja kita akan cerita di tempat yang orang menyimak, ya. Kita sekarang hidup, bangun tidur sampai tidur lagi, mata kita paling sering melihat kemana? Paling sering pasti melihat ke layar handphone, betul ya? Jadi apa namanya? Jangankan dibandingkan dengan koran atau majalah gitu, kita lebih sering lihat ke layar handphone dibandingkan ke muka pasangan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa perhatian konsumen kita ada di layar handphone, kitanya jangan males bikin konten. Kitanya harus rajin untuk posting di Instagram, di Facebook, di WA status gitu. Dan jangan terlalu memikirkan, aduh, konten saya nggak bagus gitu. Karena kualitas konten itu sifatnya subjektif. Kalau buat teman-teman nggak bagus, kalau buat saya bagus gimana? Kan nggak apa-apa juga gitu kan. Nah, jadi mulai aja dulu gitu ya, posting aja gitu, jangan terlalu banyak dipikirkan. Nggak perlu memikirkan harus kontennya sempurna, bagus banget, pencahayaan dan sebagainya, editingnya nggak usah. Posting aja dulu, pelan-pelan kita jalani. Karena sebenarnya nggak ada awal yang sempurna. Yang ada adalah kita mulai, sambil jalan, kita perbaiki gitu kan. Jangan pikirkan konten itu harus sempurna. Enggak, konten tidak harus sempurna. Konten harus jujur apa adanya. Tunjukkan, misalnya gini, kita cerita aja misalnya bahwa kapan pertama kali saya mulai bisnis ini, kenapa saya kasih nama brandnya ini. Lalu supaya customer yakin bahwa makanan kita bersih, sehat, higienis, bikin instastory ke dapur. Ini loh, tukang masak saya sudah saya ajarkan tentang kebersihan dan higienis. Bagaimana cara masaknya sehingga customer tidak khawatir. Bikin konten, posting aja gitu. Karena customer kita sekarang lihat handphone terus. Nah, konten kita juga bisa mengedukasi dan menghibur customer kita. Jadi customer kita akan ingat sama kita. Dia ngeliat konten kita terus, ketika dia lapar, oh ya pesen yang ini aja. Suatu hari sudah nggak pembatasan sosial berskala besar lagi, dia ingat kita yang sering bikin konten, dia akan mampir ke tempat kita. Jadi dari saya sekian dulu tentang strategi bisnis kuliner di tengah pandemik ini. Satu, efisiensi total, dan yang kedua adalah upayakan tetap mendapatkan pemasukan baru sekecil apapun.